Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar to lagu maring wong akeh. Maknane ngucap utawi damel syariat al-ghairallahi ana ta ing liyane apa. Attakhidhu ngalap sapa ingsun waliyan ing waliyan ing wali wong sing ngurusi dat sing ngurusi. A'budu tegese nyembah ingsun du ing ghairallah. Sifate Allah fatir samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan. Fatir damel sing tanpa percontohan niku jenenge fatir. Ai mubtihi ma tegese kang nyiptakno samawat lan ardi. Bahwa hal itu Allah yutimu iku ngekei rezeki sapa Allah. Manane ya rezeki tegese paring rezeki sapa Allah. Wala yutamu lan ora den paringi rezeki sapa Allah. Ora dikai dahar sapa Allah. Yurizaku tegese ora den kaidahar sapa Allah. La manane la attakhidhu ghairallahi waliyan. La aku ora bakal ngalap liyane Allah dadi pangeran. La ela attakhidhu ghairallahi waliyan. Kul ngucap sira Muhammad ini satu meneng ingsun umir tu den perintah ingsun anakuna ing yen to ana sapa ingsun iku awalaman aslama iku kawitane wong aslama kang Islam sapa man. Lillahi maring Allah. Tentu Quran awalaman aslama iku min hadi umati saking diitung ikilah umat. Wala takunanna wakilali. Wakilat teksen ucapno to den dawono limaring ingsun to den wahyakno limaring ingsun apa wala takunanna. Lan aja ana temen sira Muhammad unal musyrikina setengah saking wong sing nglakoni syirik. Lakoni nyebutokno bihi kelaman Allah. Kul ngucap sira Muhammad ini saat temen ingsun akhofi wedi ingsun in asaitu lamun durakane ingsun robbi ing pangeran ingsun. Duraka tenan iku bi ibadati ghairihi lan nyembah liyane Allah. Ingsun wedi ada bayomen ing sisane dina azimin kang gedhe. Wa ta'al ada bayomen azim yaumul kiamati dina kiamat. May yusraf anhu yauma idzin faqat rahim. Man desapane wong yusraf iku den enggokno sapa man, to dislametno sapa man dibina lil maf'ul. Ayil ada budi keset den enggokno apa adab anhu saking man. Wal fa'ilu ti fa'il ku Allahu Allah. Jadi may yasrifu anhu. Jadi man desapane wong yasrif iku nyelametno sapa Allah ku man. Aku saking napa adab nah dibinakno napa fa'il kirae kita napa may yusraf an man desapane wong yusraf iku den enggokno sapa man mana dislametno sapa man bil bina lil maf'ul terus kirae kita ail adabu tegese den enggokno apa adab sangka man wal fa'ili lan den mabnekno ning fa'il mamane mabni ma'luf di may yasrif anhu yauma idzin faqat rahim. Iman desapane wong yasrif iku nyelametno sapa apa kok iman. Utai fa'il Allah walil fa'il lan den mabnekno ning fa'il manane mabni ma'lum ala Allah wala aitu ta'ait mahdhufun tidwa. Ay mayyasrifu anhu anil adab yaumil kiamat ing dalem dina kiamat faqat rahimah mongko teman-teman wis melasi sapa wa iman. Mesti ukuran selamat itu sausé jenengan teng akhirat mboten mlebu neraka. Teng dunya ora jelas. Ukurane selamat menapa? Wali masyhur Salman Al Farisi pas badhe fakih Baitul Muqaddas awise menalukan apa Syam iku badhe ana acara syukuran jare Salman Al Farisi sok nak wis warga lagi syukuran. Nah saiki ora jelas masyhur. Jadi jare Salman Al Farisi sok nak aku wis mlebu swarga nak syukuran dia tak undang. Ya benar gratis murah. Kulo ya rencana ngoten sampeyan swarga tak undang ya. Saiki wis ora usah. Tak undang ora ono ya alamat.
masyhur makalah Salman Al Farisi. Jadi modalnya mayus rofanhu yauma idin faqat rahim. Jadi ukuran selamat itu yauma idin asali itu podo ra jelas. Meskipun podo ra jelas itu ada yang jelas. Yaitu bahwa kita nyembah Allah itu tanpa syarat ada surga ada neraka. Mulane iman itu dilatih. Piye-piye kita itu kadang sesat itu mergo terlalu menggawe ukuran swarga. Jadi sawangane itu kok mbok rewagi ibadah tenanan jebule gak mlebu swarga. Itu ya bagian dari trike setan nyesatkan. Jadi setan ya mbok bantah. Umpama Allah ora gawe swarga, ora gawe neraka, tetep Allah itu secara zate wis layak napa disembah. Makanya dulu orang-orang sufi itu bikin guyonan, masyhur guyonan orang sufi itu masyhur kayak guyonan tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan yang terang kayak tadi. Kita nyembah Allah karena mlebu swarga itu kan jalan yang terang. Tapi jalan yang terang ini mudah sekali dipatahkan oleh setan. Engko nang mbok rewangi ngono jebule gak mlebu swarga. Beda dengan orang yang sudah ilmu hakikat. Umpama Allah ora gawe swarga, tetap Allah adalah zat yang layak disembah. Masyhur dengan hadis qudsi ada orang soleh digojlok pangeran. Laulam akhluk jannatan wala naron. Alam akun ahlan an utoa. Jadi ada orang soleh dari geblek kan. Soleh dari geblek atau ngaji kita koi. Kowe kena apa nyembah aku ben berswarga. Kalau orang nyembah ketenangan kula wedi neraka. Allah apa? Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak layak disembah? Nangis soleh. Tapi ya keliwat, no? Ibadah itu serap ketulungan. Nah, sehingga dengan teori saya ini yang baru saya katakan ini, kualitas makna Quran itu ya di situ itu. Nanti kalau cek di semua Quran mulai awal sampai akhir. Kualitas fattakuni dengan fattakun nar itu tentu tinggi fattakuni karena itu menunjukkan kamu punya akal. Fattakuni itu terusannya ya ulil albab. Kalau kamu punya akal ya fattakuni bukan fattakun nar. Karena justru fattakuni itu yang kualitas A karena kalau Allah nggak menciptakan surga dan neraka pun kita tetap nyembah. Ini disebut fattakuni ya ulil albab. Jadi kualitas makna Quran ditentukan sejauh mana kita punya perangkatnya. Tapi nak ono fatakun nar kowe wedi mergo terus gambarane wong alaiha malaikatun ila sila jumlah suno wasamane wong sangar-sangar. Itu cara mubalek zaman Sayyidina Ali diusir. Yo masyhur. Sayyidina Ali ono wong khotbah di masjid. Khotbah cerita serune neraka napa? Wah neraka ngene-ngene wis warani wis Sayyidina. Neraka iku mubalek usane nyifatin neraka. Neraka piye padha karo makhluk. Wong kok wedi makhluk, wedi kok mbek pangeran. Terus langsung di PHK. Karena tadi ya, sampean kalau baca Quran kayak saya, ayat fattaku wa fattakuni itu lebih banyak sebetulnya di Quran. Ada beberapa ayat yang kecil sekali, misalnya fattakun nar itu kecil sekali, jumlahnya tidak banyak, tetap banyak fattakuni, fattaku wa. Makanya kita misalnya bilang, kita 1 tambah 1 berapa? Kita pasti jawab 2. Itu entah dikasih hadiah entah enggak. Tetap kita akan jawab 2 karena itu objektivitas, satu kebenaran hakiki bahwa 1 tambah 1 itu. Tapi kenapa untuk 1 tambah 1 kamu katakan 2 tanpa syarat dapat hadiah? Untuk nyembah Allah yang lebih hakiki daripada matematika itu kamu minta hadiah. Itu goblok model apa lagi? Makanya ikhlas itu dilatih bil ilmi. Makanya saya tuh tidak setuju ada orang bilang ikhlas itu susah. Itu tidak susah. Justru yang enggak ikhlas itu yang susah. Menurut saya ikhlas itu rasional. Kayak pulau mulang sampean kudu ikhlas karena nak boleh ganjaran Allah itu zat sing abadi. Sementara seneng meneng aku gak abadi. Lah cau bocah ra jelas ini dimani untuk apa? Seneng mbak aku jelas ra abadi. Beda pilihan presiden itu sebenarnya. Iman-iman rai ini guys. Seramu itu. Terus saya misalnya ngaji demi sampean itu kan goblok banget. Arab-arab dongamu ke daerah muslim. Swarga kan gitu.
Arab salam template muka itu lu melarat di bang aku. Coba itu kan nggak ada yang prospek, nggak ada yang jelas. Tapi nanti karena Allah zat sing abadi, yang kaya raya, yang rahmatnya tidak lu susah ya apa sih? Demi zat yang lebih superior. Jadi menurut saya ikhlas itu rasional. Justru yang nggak ikhlas itu yang geblek. Mana kalau gue des, kalau sosial semau gue, kalau pangeran. Kalau apa kalau tatanan sosial goblok. Bukan karena kita sombong. Orang yang nggak ikhlas itu yang lebih sombong. Pangeran daripada nuliane pangeran. Dan itu harus dilatih terus menerus untuk supaya itu tadi kata orang-orang sufi dulu, saya lahir sendirian, saya masuk kuburan sendirian, saya dihisab sendirian, mali wan nas. Lalu urusan saya dengan manusia itu apa? Meskipun kita akhirnya top down ya, artinya karena Allah memerintahkan umat Nabi saat ini jelas. Terus akhirnya tapi tetap willingnya Allah sih. Terus dari eling Allah itu Allah memerintahkan penyafaati wong ra jelas-jelas ya. Tapi jangan dibalik wong ra jelas jadi bertim. Oh itu goblok banget. Tapi sekarang cerita neraka itu lebih menakutkan ketimbang cerita Allah. Itu kan gedeg banget. Neraka itu enggak apa-apa, neraka itu tetap masuk. Jajal harus mlebu neraka, itu rapi iki. Bisa aja kok. Asal kowe para pangeran itu kok gak piye. Masyhur. Neraka itu biasa wae, artinya biasanya kan para pangeran masyhur ada orang masuk neraka malah wiridan ya Hanan ya Hanan. Ketika ditanya malaikat, kamu bukankah kecewa sama Allah kok neraka? Jadi dia santai wiridan ya Hanan ya. Sama Allah dimasukkan swarga kon wiridan ning swarga. Ketika ditanya malaikat, lho kene neraka ijek eling pangeran, ijek muji-muji pangeran. Memangnya kenapa? Dia tetap Tuhan saya dan dia tetap punya sifat Hanan, sifat Man. Tapi kamu kan di neraka, apa hubungannya? Ketika malaikat itu lapor ke Allah, piye jare kau laku? Dia tetap muji jenengan. Dua abdi hakon, dia kau laku tenan. Kon wiridan ning swarga. Terus wiridan ning swarga. Jadi neraka itu ya harus kita takuti, tapi kita takut neraka itu karena simbol itu hijabun anillah. Kita masuk neraka itu berarti hijab anillah. Itu yang kita takuti. Makanya kata orang sufi, yang menakutkan neraka karena itu ibaratun anil hijab. Sebenarnya bukan masalah nerakanya, tapi itu hijab. Sehingga kalau neraka itu tidak bukti hijab, ya sekali lagi ya, kalau neraka itu tidak bukti hijab, maka sebenarnya neraka itu tidak apa-apa. Nah, neraka untuk orang mukmin itu tidak bukti hijab, tapi bukti takdir apa? Disucikan. Sehingga ini beda, sama-sama neraka tapi beda. Makanya saya akhir-akhir ini punya metode bahwa saya kan akhir-akhir ini sering ya sudah dulu tempat intensitas saya lebih sering sekarang. Maknanya Quran itu panjang paling enak itu dikai satu hakoek yang mendasari. Biasanya Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Ya saya ulang lagi, Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Sehingga lafat-lafat per Quran itu harus kamu jiwai per lafat, bukan per kalimat atau apalagi per kalam, tapi per kata. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya kan punya juga kitab-kitab tafsir modern, meskipun kadang saya tidak cocok, tapi ya saya suka. Misalnya begini, saya punya kitab Majmu'. Sekarang Majmu' itu kan Imam Nawawi sebenarnya ngarang kitab Majmu' itu udah khatam sampai bab zakat beberapa yang syarahnya muaddad. Tapi tetap semua kitab Majmu' yang beredar itu 27 jilid doang. Itu kan kalau nggak salah itu mulai juz 6 sampai berapa itu Imam Subki, terus juz berapa sampai 27 itu sudah komentator sekarang, termasuk orang-orang sekarang yang masih hidup. Ada beberapa profesor, doktor yang masih hidup. Orangnya ya ahli di bidang itu. Ada orang 10 yang ngarang. Itu koalisi, no? Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam. Di antara mereka saya ada yang pernah ketemu. Itu begini cara berpikir ke saya. Kan itu perdebatan. Ya yang pertanyaan saya kemarin, saya ulang lagi. Ini karena maslahat. Kalau ada orang Islam mau belajar di Amerika atau di Jerman, itu kan mesti pikiran kita sebagai kiainya atau orang tuanya kan bisa iya supaya semua dunia Allah ada yang sujud,
dan ada yang berdakwah Islam di mana saja karena semua ardua apa semua ardua. Atau kita bilang jangan karena takut anak ini terkontaminasi. Iman pas-pasan aja tidak kok neng Jerman ini. Perkhilafan seperti ini itu nggak pernah selesai. Karena di Quran itu teori ikhtiyat atau kalau dalam bahasa fikih satu daro'at ya supaya potensi buruk pun kita hindari. Jadi tidak usah nunggu terjadi buruk, tapi potensinya saja sudah dihindari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Nah argumentasinya adalah wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'jirhu hatta yasma'a kalamahu. Itu perdebatannya hatta itu ghoyah atau illah. Kalau ghoyah berarti begini, kalau ghoyah itu batas akhir ya atau target akhir. Berarti begini cara terjemah. Jika ada orang kafir yang berhubungan dengan kita, entah karena dagang, entah karena materialistik, entah karena penelitian apa saja, sahkan saja, bolehkan saja. Piye awal itu dianggap awal dia yasma'a kalam. Itu cara berpikir orang-orang mu'asirun ya kayak Ahmad bin Isa al-Muqsarawi, beliau seorang dokter ahli qiraat, terus ada ya termasuk ada Yusuf Qaradawi, banyak lah. Di situ ada sekitar 12 beberapa. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama-ulama konvensional dulu, ulama-ulama dulu cara berpikir kan gini. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, asal motivasinya belajar Islam, itu boleh. Berarti hatta dianggap illatul hukmi. Ya, hatta dianggap. Jadi kalau nerjemah, jika ada salah satu dari orang kafir ingin belajar Islam, hatta yasma'a kalamahu, itu harus kamu jamin keamanannya. Ya, semua abdi gua ma'man. Nah, tapi cara pikirannya orang sekarang enggak. Hatta itu hoya. Hoya itu artinya orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Saya ulang lagi ya. Orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Misalnya Anda kerja di Boeing atau di Airbus apa saja. Itu enggak apa-apa. Tapi kamu sebagai muslim punya target. Inti awal kenal kamu adalah awal dia yasma'a kalamahu. Jadi awal motivasi pertemanan apa saja, sistem sosial apa saja, sementing semuanya itu demi yasma'a kalamahu. Sehingga ketika saya ditanya, seorang profesor pernah tanya saya, Pak, kalau suatu saat Indonesia modern, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Misalnya di Amerika, di Kanada ada McGill, sekolah perbandingan agama. Saya pernah bilang, kalau sudah ditakdir ya nggak apa-apa, asal yang dibandingkan agamanya lah, jangan orangnya. Saya bilang. Kalau orangnya ya lonte Indonesia ya muslim, copetnya ya muslim, koruptornya ya muslim, penjahatnya ya muslim. Yang miskin juga muslim kalau orangnya lah. Tapi kalau Islamnya kan tetap mengharamkan zina, mengharamkan maling, mengharamkan prostitusi. Jadi kalau yang dibandingkan Islamnya monggo, asal jangan orangnya. Ya coba nuruti orangnya, kadang kiai masuk proposal karena per kepala dihitung terus ya dihitung lah. Kalau pas ada survei nilai santrinya orang itu ya kalau orangnya ya kasus lah ya banyak yang ngaji ke dari istri ya banyak. Loh gue nilai mobil itu ora pantes ya, tapi alasannya juga ngaji kan pantes. Lha iku ngaji apa modus bisa berarti. Ya udah orangnya tapi. Saya ulang lagi. Nah saya itu tertarik sama pikiran ini. Saya berkali-kali istikharah sama Allah. Menurut saya kita harus berani. Piye-piye Allah wis janji bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahir. Konsep Tuhan Kristiani misalnya, Tuhan itu tiga, atau konsep Tuhan komunis misalnya. Konsep ideologi ya, bukan Tuhan, konsep ideologi komunis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu kan nggak kelasnya lah kira-kira, nanti didebatkan kayak apa, pakai objektivitas kayak apa, pakai nalar ilmiah kayak apa, itu udah kelasnya dibanding konsep bahwa alam ini dimulai dari wajibil wujud. Misalnya konsep Tuhan tiga, mesti pertanyaannya lalu tiga itu yang pertama siapa? Ya pertama semua, itu kan ya aneh barang kalau pertama semua. Pasti ada yang superior, ada yang apa? Superior. Dan itu kita pasti sepakat ya, yang superior saja yang Tuhan. Atau teori ateisme bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu saya pernah baca di kitab
apa itu karangannya Al-Qastolani, Irsyadus Sari. Beliau menganalisis gini, mungkin Anda enggak pernah terpikirkan, jenderal bakat ulama. Wong ora bakat ulama mesti ora tau terlintas. Irsyadus Sari kan termasuk orang modern karena dia tahun 900-an. Dia era Imam Suyuti, yang arang Ibnu Syihabuddin Al-Qastolani itu era Imam Suyuti. Itu rival ulama daerah itu memang terbanyak. Ulama daerah Imam Suyuti itu banyak. Ada yang kayak Imam Suyuti, dia PD-nya bukan main dengan khas wahid fikihnya. Ada Imam Syaroni, PD sekali bahwa dia wali akhwal. Yang satu Imam Kustan. Jadi era itu memang era ulama PD. Setiap karangannya bilang tidak ada ulama yang ngarang kayak saya. Itu zaman itu memang zaman PD. Tapi wajib tawadhu ngisra isto. Singkat cerita Qastolani ngamati gini. Dan menurut saya itu benar. Kenapa Quran tidak pernah menjaga rivalitas dengan ateisme? Quran selalu menjaga rivalitas dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau adu polemik yang lawan Yahudi dan Nasrani, mengkritik teori tentang Isa, mengkritik teori tentang penalaran Musa. Tentu bukan nabinya yang dikritik, tapi orang memahami tentang Musa atau tentang apa? Isa. Itu kata Syihabuddin Al-Qastolani yang amati gini, dan kita harus dengar teori. Kata beliau, karena Quran tidak pernah menganggap ateisme itu manusia, sudah anggap ora level plus. Gobloknya itu pada titik yang nggak pantas di manusia, sehingga itu tidak masuk ring khilaf, ring rivalitas. Karena aturan rivalitas adalah imbang, apa? Imbang. Itu aturan rivalitas. Makanya kita bangga Indonesia itu tidak pernah kalah sama Brazil. Inggris pernah bal-balan kalah sama Brazil. Tapi Indonesia tidak pernah kalah karena tidak pernah rivalitas. Karena nggak pernah didu gitu. Kenapa nggak pernah didu? Karena tidak pernah rivalitas, kan nggak imbang. Jadi kan nggak mungkin misalnya rektor Al-Azhar terus dibanding no kue kan nggak mungkin kan nggak rival. Nah, kenapa nggak rival? Karena tadi akalnya orang seluruh dunia pasti sepakat yang namanya barang maujud itu diciptakan oleh super maujud yang oleh kita disebut wajibil wujud. Lah ini ndak alam raya yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Hasil barang rawono itu layu asiru sayan. Ini kan berarti jadi pepatah. Al adamu yakhluqu maujudan. Ono barang ora ono. Iso nyiptakno barang sing ono. Itu kan gedeng banget. Sehingga Islam tidak perlu repot-repot menjaga rivalitas dengan ateis atau nihilisme. Karena ini cara wong waras terus. Oh iya koyo wis kan iki lucu kan wong waras kok debat kok. Kira tahu mikir. Sehingga yang jadi rivalnya Quran adalah yang jenis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna. Debatnya Islam adalah sama orang-orang ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yang masih jawab la yaquluna. Meskipun nanti mereka menambahkan. Misalnya yang Kristen kan nambah Isa dan Roh Kudus, misalnya nanti yang musyrik Mekah nambahkan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Tapi tetap menjawab la yaquluna. Nah, kenapa ateisme tidak masuk rivalitas dalam Islam? Karena tadi usulnya di akal itu terlalu. Dalam aturan rivalitas perdebatan itu kan tentu butuh apa? Level. Nah, terus pertanyaan saya lagi. Kalau memang Islam itu sudah kita yakini hak dan ciri hak adalah berdiri sendiri, maka Anda tidak usah khawatir kalau misalnya Quran dikaji di Kristologi di Vatikan atau Quran dikaji di ilmu perbandingan agama di Mesir, kamu tidak usah khawatir. Pasti barang hak itu akan mengalahkan barang apa? Batil. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahu fa idza huwa zahir. Ya itu tadi misalnya diuji secara objektif. Konsep Tuhan ada sama tidak ada. Tentu kita menyebut Tuhan tidak harus Tuhan dulu, karena itu nanti keruwetan cara akal. Sebut saja musabbih. Makanya kata ulama-ulama mantek, dan ini biasanya santri khusyuk itu tidak paham, makanya santri khusyuk memprok. Cara Sayyidina Ali diboyong. Kata Sayyidina Ali gitu, saya jadi khalifah itu yang jadi PR saya hanya orang dua. Alimun mutahaddits, wong alim sing fasik, ambek jahilun mutanasik, goblok tapi khusyuk. Itu zaman Sayyidina Ali itu problem. Menisan ra khusyuk, ini khusyuk. Ora dindel iku khusyuk, dindel gobloke ra karuan. Itu memang mulai dulu masalah. Jadi syair fasadun kabirun alimun mutahaddi tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Apa ra dindel wong itikaf wae. Dindel nak fatwa hukum. Melenceng. Mau wae cek ora tak melenceng.
Sambung ke orang. Nah, saya ulang lagi. Kalau cara ilmu mantek kan gini, sebetulnya kita tidak mendesak untuk mengatakan Allah. Allah itu Islam. Allah itu menurut Islam. Kalau akal itu hanya tahu alam raya ini kadung wujud. Ya kalau kadung wujud penyebabnya harus wajibil wujud. Jadi kalau ilmu mantek itu tidak mendesak menyebut Allah. Nanti setelah Islam menyebut wajibil wujud itu bernama Allah. Tapi logikanya pakai akal sih. Saya ulang lagi ya. Alam ini kan kadung wujud. Nah kalau alam ini kadung wujud, penyebab wujudnya alam harus wajibil wujud. Artinya wujud yang super. Nah wujud yang super karena sebagai penyebab dia harus berstatus awal. Paham ya? Kan nggak mungkin penyebab berstatus kebelakangan. Paham ya? Awal itu dibahasakan oleh ulama qadim atau kita. Kalau bahasa Quran apa? Nah yang wajibil wujud yang awal ini oleh Islam itu dinamai Allah. Jadi Allah itu penamaan setelah agama. Tapi akal tetap menemukan itu wajibil wujud. Dong ya. Ya dong, alhamdulillah. Ya orang cerdas itu lumayan. Nah, saya berkali-kali guys, kemarin saya ngajar di kajian Jumat kemarin, saya juga menerangkan ini. Apalagi memang saya ngajar usul fikih. Saya ngajar di Situ Kiri yang menerangkan ini. Supaya orang itu terlatih dengan ilmu mantek. Sebetulnya awal-awal Quran turun itu nggak nyebut Allah. Disebut logika mantek. Karena itu yang semua orang punya. Yaitu akal waras itu semua orang punya. Pertama Allah menyebut di surat Iqra. Nyebutnya apa? Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Terus surat kedua Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka. Allah tidak menyebut Allah fakabir tapi wa rabbaka fakabir. Di surat Baqarah pertama Allah menyebut dirinya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi intinya kalau dimantekkan ya kamu harus menyebut zat yang wajibil wujud. Wajibil wujud itu siapa? Yang menciptakan alam ini. Alladzi khalaqakum. Nah tapi kalau kamu langsung Allah kan man huwa Allah kan. Allah itu siapa? Nanti kamu ya balik lagi Allah itu sing khalaqakum. Sing khalaqas samawati aslul maujudat. Dong ya. Nah, gue kan nggak tahu tuh ngaji tafsir dengan cara seperti itu karena tadi seperti ini khatam barokah. Kalau nganti isen, bolak balik. Kalau nanggar akhir sana, visualnya berbagai pondok besar di Indonesia. Visualnya, waktu nopo kok ini syukuran batu khatam maka. Apa tanya gue soal adu-adu. Orang tanya gue lo tidak termasuk orang yang apa ya, yang percaya barokahnya khatam-khatam. Orang barokah ya paham. Maksudnya ya nak iso paham ya khatam lah. Karena tadi saya pernah cerita di sini dan itu banyak, cuma saya ambil contoh satu. Jubair bin Mut'im bin Adi juga banyak lah. Cuma saya beri contoh satu. Mut'im bin Adi itu pemikir berat. Nggak ada orang kalau orang Arab bilang itu dahiyatul Arab. Dahiyah itu orang yang cerdasnya melewati batas. Itu orang Arab bilang dahiyatul Arab. Mau Arabnya bahasa Arabnya lucu. Bahasa Arabnya aneh. Nah, kalau kita tidak terbiasa Pak. Makanya harus baca Quran sebanyak-banyaknya, baca hadis. Nanti kamu akan nah ditakdir bakat. Gak bakat dukun ya. Ya Quran nasibnya kan gitu. Kalau sing gak bakat alim mesti waqiah, mari rezeki. Surat Torat mari wong cepet mati mesti. Jadi nasibnya Quran di depan orang-orang ndak alim itu sudah kayak jimat. Orang mati-mati swacakno. Lala ya mati tenan. Ya kok ya ora mikir, dia itu qatil ndak dalam satu. Sengaja enggak. Iya, kalau bisa saja itu dalam status fikih dia qatil. Pembunuh. Wah, itu kan iya, warisnya masuk. Gak contoh warisan juga. Saya ulang lagi ya. Ketika dia mau bernegosiasi tentang Asra Badrin, masyhur itu riwayat ini. Bernegosiasi tentang Asra Badrin. Nginep ya. Karena Mekah Madinah memang jauh. Pas nginep itu adalah Nabi baca surat Waktu wa kitabim mastur sampai terus itu. Amkuliku min ghairi syai'in amdumul khaliqun amqalaqus samawati wal ardi. Kalau kalian merasa Allah itu tidak Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab.
Amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa alam raya ini Tuhannya enggak Allah enggak apa-apa, tapi kamu harus punya rumus bahwa alam ini dimulai tanpa sebab. Dan mana ayo do goblok bareng darane alam ini tanpa sebab. Atau ya tetap butuh sebab dan sebabnya itu kamu. Amhumul khaliqun, ya sudah kamu saja menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardo, atau ya mereka Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun tidak mau bala yukinun, kamu pun tidak pernah yakin. Itu Mut'im bin Adi secara tidak sadar ke situ dia langsung Nabi masih imam itu marah, ya Muhammad matarok tali aklina sayyidan. Akalku mbok entek ya Muhammad. Karena Quran itu fair. Fair artinya kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit bumi. Atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab. Jadi Mut'im bin Adi, entek akalku. Terus Islam memang Islam aja. Tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu tidak terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu tidak terkenal karena tadi mubalek kalau mati tetap perlu nafsin. Kalau orang kawin suamin ayat ini. Aku cilik nganti tua, itu yo mau tolong ayat. Anggur orang mati perlu nafsin, wong kawin wamin ayat ini. Apa nak berita? Wong kaji yo walillahi ala nasi jibe. Wes ngono. Enggak ada kemajuan. Wong sangune bodoh jadi gak perlu mikir. Nah, sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyaris kita tidak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar itu pasti kamu tidak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat itu fair. Coba di awal juz 26 kalau nggak salah. Awal juz berapa? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Apa itu fair? Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa. Kata Allah enggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan ara'aytum ma tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya kata Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun sama. Tunjukkan prestasinya apa coba? Apa ikut bikin langit dan bumi? Utawa misalnya orang gawe urun kata Allah. Am lahum syirkun terus urun semen sitok. Enggak usah gawe urun. Yang tak hatine wong kafir. Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi. Lah kok enak lahirnya di bumi, kok cucu mengerani bumi, yang dhisik bumi nih. Lah cara aku di bumi kok enak, tua aku kok mengerani kan. Itu kayak apa fairnya Quran? Tapi lagi-lagi ayat kayak ini tidak populer. Siapa sih ngapal ayat ini? Hafid ya gue sih mantok. Yang nggak hafid nggak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni. Aru itu tunjukkan ke saya kata Allah. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun sama. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih di kitab min qabli hada. Enggak apa-apa, kamu tunjukkan apa ada kitab yang seorisinil Quran. Kalau kamu Quran tidak percaya asaratim min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan enggak mungkin. Makanya kata Mut'im bin Adi, sudah Muhammad matarok tali aku kinasya. Sudah akalku sentek. Islam. Jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena bacaan Quran. Sekarang enggak bisa. Mubaleknya ya foto klise apa? Copy paste foto klise. Iku wis dadak terus gini udah itu ulang-ulang. Coba kamu ada orang kafir mesti dalilis wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum terus sama ngira apalah sangen. Cara aku kiai ini malah dalil atolaku marrotan. Kurang ajar. Wong yo kawin itu potensine loro. Nek ra terus yo pegangan. Mulai cara aku kiai ini malah ben jelas oh. Di Bang Amen dilem-lem baca ala ben aku mawat data. Orang anti suwe do pegatan. Sawane sunisan diomongno ae. Ya Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya dua. Apa? Atau laku fa'imsakum bima'ruf atau tasirkum bisa. Dong potensinya kawin loro. Nah terus yo terus sing apik. Nah gasan yo pegatan sing apik. Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensinya itu tok. Tak usah di subyo-subyo ya sudah seperti itu. Tapi kan rapayu bebas. Aku lah bela-bela ya di sawane yang badhe kawin itu tak kandhani ngono. Terus piye nek kawin iki dengono Gus supaya mawat aku mau. Yo ora kawin ku nek ora pegatan ya terus biasa. Lah engko nek nganti 10 tahun nek ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajala benakum. Lah ternyata kok
pegatan ya berarti ke mlebu ayat falat tadaruha kal mu'allaq. Di bang ra jelas harus jelas di akhir ayat tadaruha kal mu'allaq. Versi. Repot. Saya itu sering nangisi Quran di situ. Sekarang itu orang itu kelirunya nafsirkan Quran itu dia tidak punya background. Kalau punya background itu perlafaz itu punya kualitas A. Misalnya itu tadi ya, saya kan kayak tadi misalnya per 1000 orang itu kan yang masuk surga 1. Berarti kan 1 banding 999. Nah terus sekarang usah miris susah. Biasa lah. Usah miris biasa. Nah itu hadis sahih loh, orang hadis abal-abal itu hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya, lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, fa'ina laka min Ya'jud wa Ma'jud. Ternyata yang dihitung itu orang santri Jalalain, tapi Ya'jud Ma'jud makhluk yang jumlahnya miliaran dulu ya. Gitu. Sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingin Ya'jud Ma'jud. Kan nggak mungkin kita dibandingin Abdul Qadir Jilani dibandingin Ya'jud. Bandingannya jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu kata Allah. Misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini nggak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Ini alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya. Miftahul Jannah itu. Orang yang dekat Allah pasti baca hadis itu nangis. Saya baca hadis itu nangis. Apinya pengiran. Umumnya kunci itu kan disembunyikan. Ini kuncinya dikasih tahu. Miftahul Jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Harusnya ada masuk dong. Kita kan tidak tahu kunci. Oh neraka kuncinya kok ngebunuh ya gitu. Lo kira tahu rasanya para pengiran. Gimana tak latih kita di mana? Oh neraka kuncinya kok aneh. Harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya. Terus kalau kunci manual cek password pokoknya tetap kuncinya. Sudahlah kunci terserah kamu asumsikan cek kunci produk cek kunci password pokoknya tetap terserah kunci. Cek GSS pokoknya tetap Miftahul Jannah itu kita tahu lah itu. Sementara kita tidak pernah tahu Miftahul Nar itu tidak. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Aku mlebu kon ndi gitu. Tapi jare kancaku. Oh, orang pintune. Langsung transparan. Wah, ya perkara. Bahasanya jurang. Ora usah kunci, langsung Jurang. Nah, dan saya ulang lagi ya. Terus berarti kan surga itu asumsinya itu semua manusia itu masuk surga. Kemudian yang nggak jadi masuk itu nanti dikasihkan yang masuk. Berarti kan satu orang misalnya dapat 1 kilo misalnya menjadi 9 aja 1000 kilo persegi. Kalau neraka kebalikannya, guys. Sehingga neraka itu sempit sekali. Nah, karena sempit sekali ini. Neraka itu tiap ditanya Tuhan, halim talati wa taqulu hal min mazid. Karena asumsinya wong ditetel ae. Mane mlebu neraka loro tenan. Wong kejet-kejet ora iso. Padahal nak wong loro kejet-kejet itu ora untuk puas. Iki wis loro. Kejet-kejet ora iso. Mana disebut wa idza ulqu minha maka nadhiqan ta'awunalika muqarranina ta'awunalika. Mergo makanan doikon. Kenapa makanan doikon? Karena tadi neraka itu sebetulnya didesain itu sempit karena ini tidak habitat manusia, tapi menjadi tetap yang banyak masuk karena tadi jari rokok gak apa-apa masuk rokok wong entel-entelan aja. Nah surga ini masalahnya surga itu karena standarnya fixed
Kok anggere sing wis masuk standar wis cukup muni jebek. Lah iku masalah. Mergo standar wis. Dadi sawae wae ke mlebu terus jare swarga mpun Gusti. Mergo asumsinya itu kelak itu ora dosa. Ya malah ada masalah. Sementara neraka Oke. muni terus hal watakul hal mim. Tapi kamu tenang saja, tak kayak resep. Neraka ketika amen muni hal mim masih, ternyata Allah itu tidak terima. Karena Allah tetap Rahman, tidak terima. Sampai masyhur di hadits qudsi. Wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula qit. Serasa bermakna nih, masuk hadis mutasabih. Akhirnya Allah gak terima, neraka dipenjara. Muni kurang, wes. Gak ya neraka cek. Muni kurang. Ya mana qul di jahannam halim talati wa taqul ternyata sama Allah itu disenai. Kurang-kurangnya. Nah ini penting, ini peringatan. Jadi sebetulnya Allah itu baik. Dia cara tadi. Wong swarga itu didudono kuncinya. Sudah gitu gampang lagi. Masuk swarga itu gampang. Karena tadi itu alamat kita. Nah, makanya setan itu kalau ada orang sujud itu nangis. Kata setan, umat Muhammad itu sujud. Sama dulu nanti. Kemarin saya pas di Jogja pas ngaji Nasuhul Ibad begitu. Ada 4 hal yang dadekno Nabi Adam itu nangis. Saya ndak umatnya Muhammad kata Nabi Adam. Iku maksiatku ning swarga itu diusir ke swarga. Umat Muhammad maksiat ning jabane swarga. Nak tobat tetep mlebu swarga. Aku maksiat ngono tok wae tobatku kudu 40 tahun muter-muter ning Arafah. Kudu ning tanah haram. Umat Muhammad tobat ning Bojonegoro ya sah. Ning NTT ya sah, ning Papua ya kok penake. Sampai enggak ada nabi kecuali merindukan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi lho ki agak tau mikir, wong ora ulama ora tau mikir. Lho kok iso wong tobat kok cukup ning Tuban, misalnya Tuban kan terkenal di kota Toa, saiki jare kota wali. Iku ya wis cukup. Tobate nabi-nabi dhisik iku diceblokno ning India, terlantar koyo ngono nganti akhire ning Arafah. Hawa diceblokno ning Jeddah, lan darane Jeddah Mbah Wit. Terus ketemu ning Arafah. Saking suwene nganti kenalan meneh. Dengan sinten Rosin aku Adam. Jenengan sinten kula Hawa lan darane Arafah. Ta'arufah, muga Adam mbek Hawa ku kenalan meneh. Ya ning tugu cinta iku jare. Jare wong-wong ta. Ketemu ning Jabal Rahmah terus pertemuan iku terus di alamat opo ki Saudara? Tugu cinta. Mulane sing bojone elek nek kadung ditulis nang selawase. Ana di bojone elek aja tulis ning ora gantine. Umat Nabi itu maksiat ning di jare Nabi Adam niku. Tobat iki to. Amal syarat harus ning tanah. Terus iki sing cerita ketiga aku aja lakoni. Iki dawuh Nabi Adam. Aku iku dhisik labenan apik-apik. Gara-gara maksiat itu juga dibet. Umat Muhammad akeh maksiat udun nak tobat tetep labenan. Mestine kowe iku ora iso labenan. Jadi Nabi Adam di antara iri iku yo khotbah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali lagi ke Quran. Orang itu tahu kualitasnya Quran. Itu setelah seperti itu sehingga kita misalnya mau kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kok ndak khairu ummatin gimana? Semua bumi digelar untuk sujud kita. Wong Nasrani ibadah itu harus di gereja, harus tempat ibadah. Kita enggak. Kata Nabi begitu bangganya. Enggak ada nabi kayak saya kata Nabi. Umat-umat Nabi dulu kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau saya enggak kata Nabi. Waju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi sah jadi masjid. Terus siapa saja adrokatu sholat fasholli kata Nabi. Siapa saja menemukan sholat kapan saja di mana saja silahkan. Sehingga kualitas buminya Allah itu senang. Loh coba misalnya kita di bumi, itu komplain. Cara saya jadi bumi kok di era Musa dan Isa saya komplain. Karena semua bumi pasti takut Allah, semua bumi ingin dipakai sujud. Kemudian nabi-nabi itu menentukan sujud harus di titik ini, sujud harus kayak apa nyesalnya bumi.
Sementara yang umat Nabi sujud di mana saja, sehingga bumi seluruh dunia itu kebagian sujud. Kok tidak kira umat itu kayak apa? Lah tapi ke mana nih Quran ra koyo aku, lha terus jadi goblok mau. Karena paham tuh? Paham. Alhamdulillah. Jadi ya, lah ya oke maca kuntum khairu ummatin sausé dimulai sekian fadhilul ummati Rasulillah atau baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Khosais Al-Muhammadiyah. Nanti kan kelihatan kenapa kita khairu ummat. Coba misalnya kita di bumi. Terus nabimu Nabi Musa dan Nabi Isa, tentu semua nabi baik, tapi kan tetap di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Terus kamu harus ibadah di sini di Kanais, kamu harus di Biak, harus di Suame. Itu kan berarti gak fair, artinya ono sesuatu yang digoni sujud terus, ono yang belas gak digo sujud. Jadi kemana ono bumi yang digo ngising tok, wae sholat melayu, ngaleh. Wah itu kan dia tersinggung. Bandingkan umatnya Nabi. Senengnya kayak apa bumi-bumi ning era umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning pojok Papua iki ana masjid. Engko lunga ning perjalanan pome digo salat. Apa saja dipakai salat. Makanya Nabi begitu bangga, wajulat lanal ardu kulluha masjid. Mulane ke Jawa salat bento-bento fanatik salat nang masjid itu masjid. Jadi salat nang masjid itu pas jamaah tok, fanatik teman-teman. Saking bumi liyane iku ora dadi wali kok. Alasane bumi paling afdal iku masjid, ngaji murah kata umat Nabi iku wajib ilal ardu kulluha. Ya balik wong saleh ra ngaji wis masalah banyak. Wanda ning modele ora pantes wong kono luwih khusuk timbang aku. Kowe ngandani piye? Tapi kudu ditobat no, ben roh hasil umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa kita jadi umatnya Nabi itu. Lho kalau bayangno bisa. Bumi, tanah, air itu kan ya kita yang mereka juga kita. Dan saya kowe iso mikir ya wong kowe digawe kok lemah. Jadi ya bumi itu kita juga bumi. Makanya kalau kita kembali ke tanah atau hidup lagi ya mudah sekali materi kita memang dari tanah. Jika ukuran orang soleh dan tidak itu ya banyak sujudnya dan tidak. Makanya ukuran kematian yang baik adalah kematian yang ditangisi langit dan bumi. Karena misalnya ada orang sering sujud, sering ngaji, sering soleh kok mati itu bumi nangis karena kurangan stok orang sujud. Iya betul begitu. Makanya ketika ada orang dolim mati, orang fasik mati, itu ukurannya Quran di juz surat Dukhan kalau nggak salah di juz 25. Itu ukurannya fama bakat alaihi sama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Jadi ukurannya fama bakat mongko ora nangis. Alaihi mengatasi wong dolim-dolim itu apa sama wal ardu. Jadi ukuran orang baik adalah orang yang matinya ditangisi langit bumi. Ukuran orang fasik ya yang nggak ditangisi dan itu hakiki, kata ulama hakikat makna itu hakiki, bukan majazi, bukan kinayah. Karena bumi ya duwe Rasulullah. Coba kamu bisa mikir ke alasannya apa coba? Karena kersane pangeran. Kalau materinya kan sama dengan makanya bumi itu bisa dialog dengan pangeran. Ikhtiya tau'an au karena qalata adaina tau'an. Ketika bumi ditanya, kowe saiki langit bumi tak gawe. Kowe tak kei pikiran, tak kei nalar. Kowe nurut aku tauan maksudnya secara apa? Sukarela au karha. Dari langit bumi ya. Bantah jenengan sekarang ra iso wis apa atena nurut. Nah, kalau bumi status atena toin kemudian dipakai tempat maksiat, tempat apa? Kayak apa ngeluhnya bumi? Makanya wajar kalau mereka berdoa ya Allah, kula digo maksiat terus. Kali-kali mbok kula dikhosfu mawon, saya dihilangkan. Banyak yang mustajab juga, hanya ada likuifaksi, ada khosfu karena mereka tersiksa betul. Oh tersiksa, kemudian ini di pangeran kemudian dipakai mak. Kayak apa terus? Dulu nanti bumi sering nangis, kok iso sakit kan? Masalahnya saya itu wakil wong rawaras itu repot. Ya tadi ayat-ayat seperti fama bakat alimu sama itu agak diperkenalkan, nggak sepopuler wamin ayat ini sama kalau nafsi dha'iqatul. Karena itu sing rezeki ini. Cara kula semareni tobat ya. Jangan punya studio sebenarnya. Saya kula niku rai gus. Karena apa ya? Gak fair menurut saya. Makanya nanti Quran itu ngeluhnya sama ya qaumi innaqom apa ya rabbi innaqomin takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Quran nanti keluhane nang pangeran Gusti, saya nasib saya sudah ditinggalkan.
Faida qara'ta ayata kadza bi ainiha wa qara'ta ayata fa anta tahjuru ayatin umur. Kalau kamu hanya milih 1-2 ayat artinya kan meninggalkan sekian ayat. Saya itu baca tarikh Islamnya orang kafir. Itu enggak ada yang ayat populer di Mubalagh Indonesia. Tadi Mut'im bin Adi itu Islam ya karena ayat di surat Tur itu populer enggak di Mubalagh itu. Am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun am populer enggak? Yes. Belas kan? Tapi ayat-ayat sing ya saudara kan didengar. Semari dosa to. Kritik Mubalagh itu dosa ya. Tapi nek dikritik tambah dosa. Lah ono sing elingno. Nara aku sapa sing wani. Ndak ini kan kontrol ya, kan enggak fair ya. Kita sudah dibayar, dihormati, disebut Sohibul Fadilah. Itu kan gelar yang enggak mudah. Boyo imbang mbek gelare. Cuk wabil khusus. Pinggirnya bukan alim alam-alam, nak balik wabil khusus. Kadang MC-nya enggak wabil khususil khusus. Khususil khusus itu nabi. Khawasul khawas itu nabi. Wali itu khawas, nabi khawasul. Tapi di Indonesia cukup gemubal lagi. Gemubal di sepuluh begini. Utawa yang saya ngomong itu ya orang definisi, jadi orang masalah. Sajane masalah cara ahli ilmi untuk sepuluh pengiran semoga awamin insyaallah. Nggih jelas ya kalau suwun gitu jadi nak kepen ngalim ya makna Quran itu makna mufrad. Saya tuh punya tulisan tangan. Mungkin kalau orang lain nganggep aku itu wong aneh, tapi cara pengiran kula nu ra wong aneh. Ada tokoh terkenal nasional, terkenal Syiah. Dan saya tidak percaya kalau dia Syiah karena saya kenal dan saya tahu perilakunya. Itu ketika pidato, ketika bilang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu sampai tak tulis tak tanggani. Karena ini ciri bedanya kita dengan Syiah. Syiah itu nukrimu sahabah wa nuhinu sahabiyan akhir. Ciri khas Syiah itu apa? Hormat Ali berlebihan tapi mengkritik Abu Bakar. Mentakjimkan Ali berlebihan tapi melaknati Abu Bakar. Sebab itu ciri khas ahli sunnah adalah ngomong wa sahbihi ajma'in. Dengan kamu memahami filosofi ajma'in itu, sehingga kualitas ajma'in itu bukan copy paste, memang benar-benar tafrik. Ini simbol bahwa kita beda dengan Syiah. Nukrimu jami'as sahabah. Ayang kana dzalika sahabah. Wa nukrimu Abu Bakar, wa nukrimu Umar, wa nukrimu Utsman, wa nukrimu Ali, wa nukrimu jami'as sahabi Rasulullah ajma'in. Men ghairi tafriqin bainal. Meskipun kata-katanya mau ajma'in, tapi ini satu filosofi yang luar biasa. Nah, bandingkan itu Quran, ketika Quran mensandikan satu ayat atau satu kalimat itu luar biasa. Karena itu dimulai dari filosofi yang panjang kayak tadi misalnya kenapa neraka disebut makanan doyikon? Kenapa disebut makanan doyikon? Karena tadi desain manusia itu diciptakan untuk masuk surga. Sehingga surga itu yang disiapkan dengan asumsi seluruh manusia. Sehingga setiap satu manusia masuk surga kata Allah ini surga yang kosong-kosong ini milik kamu karena jatahnya orangnya tidak masuk. Jadi keluar akhirnya. Neraka didesain sempit, penghuni deh. Sehingga ketika kamu dengan paham seperti itu, roh desainnya neraka, roh desainnya terus semua ayat makanan, kayak apa susahnya? Wes tersiksa di tempat yang sempit. Lah nek tersiksa di tempat atur iso pelayon. Jadi malaikat berdaki kue juga. Ya kan lumayan bedak-bedakan sih. Ini deh. Lah yo misalnya nakal-nakalan kan ya lumayan aku. Wes disiksa ijek ning makanan. Baikon. Ya isane bunga-bunga. Itu satu-satunya cara pelayan Israel iso. Akhirnya da'au nalika subur. Itu artinya kalau kamu memahami neraka kemudian baca itu kan kok sama kayak tadi kamu baca kuntum khairum umatin ukhrijat linnas. Kayak apa kita? Spesialnya umatnya Rasulullah SAW. Nabi Adam ning swarga, maksiat sithik juse. Kita maksiat ning bumi, tobat dilebono swarga. Wah, gak kondang. Oh, kondang pol. Keren gak? Oh, keren. Layak untuk gelar apa? Khairum. Kuntum khairum.
kabeh umat iki iso apik nak ditugoni Nabi. Umat Nabi tugoni mudin iso apik. Tugoni mubalek wis iso apik. Ora kodang. Umat dhisik ku dadani ku butuh Nabi. Umat Nabi mudin kiai. Jeneng sertifikat corak koyo. Ulama entuk gelar ulama warasatul anbiya. Contoh duit barang ae. Wah. Ayo wis iso nudono wong ning swarga cek kiai entuk. Mulia. Mulia. Saya berfadilah itu. Fadilah wal karomah wal masalah. Ya sing masalah sing ora ya ora wong akeh. Kulo sing tak kritik ya oknum ora. Ora kabeh tak kritik. Oknum tak kritik. Kulo terusna. May yusraf anhu yawma idzin faqat rahimah wa dalikal fawzi. Faqat rahimah monggo teman menasi sapa apa ing man taala ai arodat sing ngersano sapa wallah maring man al khaira ing kabeh. Wa dalika te mengkono-mengkono tenan iku al fawzi. Iku bejo sing tenanan sing jelas. Lah ya nek kowe keceluk bejo ning donya iku rong final, bejo tenan ya sausé nyata-nyata mlebu swarga. Ya kayak gini tuh, bejo tenan ku apa? Ya nek mlebu swarga, nek ning donya kan bejo ora mesti terus paham jabat ora mesti terus, bejo ora mesti terus, sampai nek ning swarga mesti terus. Lah sing terus iki kualitasé ae jenenge wadalikal fawzul mubin. Aina jadu tegese selamat al-ghairat kang. Wa yam saskalamun gepok kae sira sapa apa ngenekno. Wa yam sas lamun ngenekno kae sira sapa apa biduren lan siji masalah. Balae tegese bala. Kamarudin gadine lara wa fakir dan fakir. Fala kasifa mongko ora ono sing iso buka ilmu mujid era fiat sing ngilangno iku mujid lagu mare aduri sapa ilahu kecuali apa. Kowe entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung apa. Soale dilatih kudu yakin. Wa yang saskalamun gepokno sapa wae kaing sira bil khairin kelawan barang apik utawa kaapian. Kasih khaten kaya dene sehat wal ghinan lan sugih. Matane ghinan. Dadi nak goniyo ini sing fa'il, nak ghinan apa? Master kasih khaten kaya dene sehat wal ghinan lan sugih utawa kemaharjan. Fawa mongko awala kulisi ing atas saben-saben perkara kudu dan sing kuwasa. Wa min huwa minasy masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira. Masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira bi kelawan ikilah wau duret napa? Khairin gitu terakhir. Khairin. Wala jirulan tapi sampe mawon iki duret napa? Khairin wala jirulan ora iso nolak, ora kuwasa ala rodhi ing atase nolak al khairi angka sing sira sapa liyane. Wa wa ta'awu al khairi kudat sing iso maksa. Memaksakan kehendaknya ail qadiru tegese zat sing kuwasa alladzi kang layak jisuhu syai'un utawa layak jisuhu syai'un kang ora ngapusno ngopo syai'un apa perkara terus Allah menawi musta'lian halidat sing ngungguli fa ibadi jauh di atas kaula-kaulane Allah misale qahir ngaten nggih kadang pancen Mu'tazilah iku ya ana goblok mulane ngaji Quran niku kula cara oleh milih besok iki, cara oleh milih, tapi kabeh takdir kula nggih iman, kersane Allah kabeh apik, kula nggih iman. Pokoke aman tuh. Tapi cara kula oleh milih. Cara kula oleh milih niku kula nu ora setuju, misale cacili SD misalnya ngapal Quran terus entuk lagi sinau atau lagi sinau tas. Cara kula oleh milih. Karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu. Ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu fikih. Kualitasnya, misalnya begini, Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat, sehingga dia berpikir al insanu yakhluqu af'ala nafsi, manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dia mencontohkan begini, nyatanya apa omong ya omong, apa menang ya menang, aku bisa ngadeg ya ngadeg, penduduh ya nduduh. Ya sudah, sandalannya Mu'tazilah gitu. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani qudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya, Qadariyah. Ahli sunnah oleh nyontokno ya pekok pisan padha wae. Ana nyontokno ngene. Lah nyatane kira kepen tuwa ya tuwa. Artis ora kepen tuwa elek ya ora wis tuwa ya. Nah, akhirnya perdebatan ini sebagai perdebatan kusir.
Perdebatan sing sitok gawe contoh sing ra kena dibantah. Misale Mu'tazilah, gawe contoh ngono kuwi ape bantah piye? Misal aku pengen ngangkat HP nyatanya ya iso tenan, kepen banteng ya enggak jajal apa banting HP. Nah, ya nyata juga ngono kan kaya manusia ya gawe sendiri. Perilakunya sendiri dan punya sifat kudro untuk menentukan pilihannya sendiri. Ahli sunnah nyontokno sing wong iso. Jajal kowe saiki nak iso nonton kowe jek pengen turu, nang turu langsung. Ngene mutaji ahli sunnah bantah. Lah saiki nak wong turu kan gak ndek karep. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha cangkem elek. Lah iya nak wong iso nentokno karepe dhewe wong turu ndek karep to. Mboten. Lah kok tangi karepe sapa? Ya karep dhewe ora ndek karep. Oh, kok ISIS. Makanya sampai ada cerita sing jorok untuk pornografi. Masyhur ana wong ahli sunnah dia anak dirapekno Imam Syari. Masyhur Syari itu wong alim alamah penulis tafsir tapi madzhabnya nopo? Mu'tazilah. Buat cerita buat tenan borong rodok jorok. Singkat cerita berarti keloni, pokoknya berarti keloni. Enak Mas, enak. Nah Mas, yo ora iso. Jari iso nentokno karepe dhewe. Makanya ada kila di akhir hayatnya Zaman Sari itu menjadi ahli sunnah. Baru kayak iso baleni. Tapi di tahun buat tenan bohong. Tapi di kitab-kitab pakai. Jadi wong iku sing iso ahli sulam iku wong ayu ora. Ora mau balik. Mas Sari iku meletene ngono. Iki iso dadi ahli sunnah baru kayak wong ayu. Jadi paham. Jadi dia berjima, wis metu manine wis entek tenagane. Enak Mas. Enak. Ben balen yo jenenge enak aku ben balen. Ayo Mas ayo nah. Wah ora iso. Jare manusa iso nentokno. Jare mampu menciptakan karepe dhewe. Wah nek iki ora iso. Terus itu. Ayo ahli sunnah. Ya oke ahli sunnah deh. Nah, artinya gini gitu, kalau kita dengan contoh-contoh tadi, maka kelihatan benar wahwal qahiru bahwa kita benar-benar makhur, benar-benar dipaksa. Kalau kowe kabeh kan ora pengen bodoh. Tapi apa yang terjadi? Aku nyara aku pengen loh di muridku, so mesti yo pilih-pilih kan. Tapi apa yang terjadi? Karena kita wis makhur, apa? Semua wis kene iki takdir mau apa? Mau apa coba? Kita tidak bisa milih. Kabeh kok enggak kepen di bojo wahyu neriman. Tapi apa yang terjadi? Saya mau di bojo ben bojo ganteng, duwe rezeki tetap. Pokoknya wong waras. Tapi apa yang karena kita semua maghur. Paling beri pecah. Lah iya itu ketok kualitasnya wal qahiru. Khawatir saya gini Gus Abdul, nanti kalau Quran ini dibaca orang-orang yang hafal, mulai kecil misalnya hafal, kemudian dia ada dibekali ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Ibnu Umar, sebetulnya dulu kata Ibnu Umar, kenangan saya belajar Quran sama Nabi, kita diajari tauhid dulu. Makanya masyhur, kunna utinal ilma qoblal Quran. Ibnu Umar itu menangi hafid-hafid kecil. Jangan kira tabiin itu sahabat itu menangi apa masif ya orang-orang ngapalkan Quran apa? Secara masif. Ya masih, era sahabat masih, tapi tentu yang apalnya dari era tabi. Tapi sahabat menangi. Terus Ibnu Umar semat buku, ojo ngono, wari fikih. Kalau saya wari mabadi fikih. Kunna utinal ilma qoblal Quran. Kita dulu zaman Nabi diajari ilmu sebelumnya. Ojo kok ulang Quran sebelumnya. Tentu kalau baca nggak apa-apa, ngapalkan maksudnya. Kalau baca nggak apa-apa. Resikonya tadi itu satu. Misalnya anak misalnya cacili orang hafal Quran, tapi tentu baca ya, tetap baca nggak apa-apa, baca tetap baik. Misalnya dia belajar wujud, hitam, bakok, mukhalafatul, terus suatu saat dia hafal Quran, dan di antara di Quran misalnya ada ayat ya duwoi fokok, dia tetap tertawa, masih orang nane tangannya Allah, tetap dia yakin mukhalafatul. Nah, kenapa Nyon Sewu di Wahabi itu banyak yang mujassimah? Karena gerakan Nyon Sewu, gerakan Wahabi kan mulai kecil disuruh ngapalkan Quran. Jarang mereka diajari apa aturan tauhid bahwa misalnya Allah itu wajib mukhalafatul. Sehingga ketika baca ayat 2 faqaidin
Iya, jadinya banyak yang jasimah. Ya tentu itu oknum, tapi ini kan bisa dilacak, bisa dianalisis. Kenapa itu terjadi? Maksud paham ya? Ini bukan urut. Ya tapi dibanding Apollo Komek ya. Tapi ini kan cerita. Kamu boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini cerita Ibnu Umar, jadi saya hanya menceritakan. Terus kedua, kualitasnya nanti lebih bagus. Yaitu tadi. Misalnya Nabi pernah fatarul wahyu, pernah terhenti wahyu itu kila 15 hari, kila 3 bulan. Sehingga Nabi tersiksa. Ketika Nabi tersiksa itu kata orang-orang kafir, termasuk Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, Inna rabbahu qad qala. Muhammad saya dindang pangeran, sithik-sithik menentuk wahyu, saya kira untuk akhirnya ana wahyu wa duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka Muhammad Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Sekarang anak-anak kecil di pondok-pondok kayak di Sarang, di Lirboyo, di Sidogiri, mulai kecil kan diajari Nabi dapat wahyu, tapi pernah fatroh sekian hari, terus dikritik musuhnya, pas dikritik turunlah mawaddah rabbuka. Coba misalnya terus ada anak belajar terjemah ayat itu tanpa tahu cerita itu, terus hanya ada terjemah Muhammad Tuhan tidak meninggalkan kamu dan tidak mengenang kamu. Terus takut bapak, memangnya pernah Pak? Jadi kita juga harus mikirkan itu, jangan mau tren-trenan apalan sebuah lomba. Dan menurut saya itu tidak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Ini kan cerita. Kalau kamu ingin tanya saya ideal, itu tetap utinal ilmu apa? Qoblal. Ilmu harus kita jaga. Karena tanpa ilmu ini nanti ngeklop-none kanel, sama? Misalnya la ilaha illallah. Ada orang dilatih la ilaha illallah wiridan jumlahnya ribuan. Itu udah ada gunanya. Mungkin kalau jumlahnya bagus. Tapi masalahnya Quran mensyaratkan fa'lam. Kamu harus tahu di ilmoni. Nah terus di ilmoni tenang. Iya alam kadung maujud. Nak kadung maujud butuh penyebab sing super maujud. Akhirnya kita darani super maujud itu wajibil wujud. Iku jenenge Allah. Karena penyebab maka Allah itu awal. Karena penyebab barang wujud Allah dewe kudu wujud dan wujudnya kudu berstatus super. Akhirnya terus pas mau coba fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan terus pas timbang ra roh ngono blas. Paham ya? Terus ngerti-ngerti fa'lam annahu ya akhirnya betul es gendera ning kopi ya ngono. Maksudnya ning atine biasa wae tapi sing gede genderane. Tapi ning atine enggak seluas kita yang waras maksudnya yang masih yang memahami secara detail. Lho syukur-syukur mereka yo genderane gede atine gede. Ya gue aja terus ngenyek ra mesti ya muga-muga ngono. Karena piye syarat ilahi itu fakla. Ngerti itu ya pokoknya kualitasnya kualitas ngerti. Kualitas ngerti mau Gus, kalau barang ini maujud mesti disebabkan oleh wujud yang super. Nah, wujud super ini kita sebut wajibil. Nah itu termasuk inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil terus la ayatin satrusih. Tapi kalau misalnya enggak diajari itu, kemudian dia hafal fa'lam annahu. Kan ya mau ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kualitas tadi. Ini kan sama-sama kita mencintai Islam. Enggak apa-apa menurut saya, yang pakai bendera juga enggak apa-apa. Dia ono siar Islam. Jika gambarnya misalnya wong pang kan malah ya sudah itu enggak apa-apa. Oke, ditanda. Tapi masalahnya iman itu oleh Allah diredaksikan sibgha taqwa wa man ahsanu minallah. Sibgha itu kan sesuatu yang menyatu dengan fisik kita. Menyatu dengan hati kita. Bahkan saya bayangkan dengan saya mau meninggal, kemudian misalnya ada malaikat bilang, "Hak kamu nanti masuk neraka." Saya mesti menjawab, hubungannya apa? Memangnya kalau saya masuk neraka terus pangeran enggak Allah? Saya tak bantah, tak jamin tak bantah. Karena ini kan ilmu hakikat, kan tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Kamu masuk neraka ya pangeran tetap Allah, kan bus warga ya pangeran tetap Allah. Karena ini kenyataan sing la yatabaddal wa la yataghayyar. Ini kan kenyataan yang tidak mungkin berubah. Makanya mayubaddalul qaulu ladayya. Itu qaulu la ilaha illallah. Bahkan kita istighfar saja enggak sah kecuali setelah sahnya kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan Asy'ari, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika li hadhihi kalimah, kata Abu Hasan. Bahkan kita sah istighfar setelah sahnya kalimat meskipun kita tidak melafazkan istighfar, kata Abu Hasan Asy'ari. Buktinya qul lil ladzina kafaru yantahu ghafar lahum ma qad salaf. Sekarang orang kafir 70 tahun enggak bisa istighfar.
Tapi sekali dia melafatkan la ilaha illallah yufar lahu maqad salah. Padahal tanpa melafatkan istighfar, cukup melafatkan la ilaha illallah. Makanya sahnya kita istighfar harus setelah sahnya kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan wastaghfir li dzambika ibada hadil kalimah. Nah, kalau pengertian ini sudah pakem, ini sudah jadi sibuk, ini baru faklah. Nah kita enggak. Ibnu Umar itu menangi, jangan kira tidak menangi beliau. Orang-orang hafal Quran masih. Tentu tetap baik ya. Ini kan cerita ideal, bukan baik dan tidak. Karena salah paham, terus politik. Mungkin dia orang hafal. Cangkem mana aku aja nggak usah melok. Cuma saya kan khawatir kalau ada utinal Quran qoblal ilm. Kemudian dia nggak tahu sama sekali. Coba saya itu berkali-kali ngisi tafsir. Saya sebenarnya kecewa ya. Kecewa itu artinya adat di Indonesia itu memang masih apa ya? Apalagi yang merasa besar. Kalau ada orang alim didolakan itu diundang. Jadi kalau mereka fair kan yang ngaji saja kan lebih gampang timbang undang kan repot. Tapi adat di Indonesia aja. Kalau nanti bosan nggak diundang, tapi kalau tetap jarang. Sebenarnya kalau adat ulama dulu itu ya enggak, kalau orang idolakan orang alim yang ngaji datang saja nggak ribet. Udah ya enggak ribet. Ya tapi kalau 102 ya itu syarat lucu-lucunan kan. Tapi ini enggak logikanya balik, ini tentu ini enggak logika. Ya ini beda. Khawatir saya gini guys. Misalnya apa? Ayat-ayat yang mudah sekali difahami bahkan oleh orang kafir. Ayat-ayat yang mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Itu oleh Allah dijadikan hujah. Dijadikan hujah artinya kata Allah, kalau kamu nggak percaya Quran dari saya, kata Allah silahkan kamu ngarang Quran. Itu sampai orang kafir tuh nyewa yang namanya Musailimah tuh. Umumnya mau aja Musailimah atau Musailamah? Umumnya Musailamah. Nah itu saya nanti apal. Sekarang ini Musailamah itu apal. Banyak saya apal. Itu yang nyewa saja tahu kali itu tidak Quran. Nah contoh ya kan ya ini, misalnya kualitas ya. Wadariyati darwa, terus falhamilati wikro, faljariyati isro, falantasimati amro. Coba wadariyat, dariyat itu darah itu maknanya sudah sistem atom. Wadariyati demi kekuatan kecil, demi sesuatu yang nggak terlihat tapi punya kekuatan yang luar biasa. Itu bisa atom, bisa apa saja. Darah itu kecil tapi berkekuatan luar biasa. Terus wadariyati falhamilati wikro, kemudian kekuatan yang kecil ini bisa menggerakkan apa saja. Hamilat mana yang menggerakkan. Makanya yang menanggung, mana yang bisa menang. Jadi kayak pesawat, kayak kapal, bahkan kayak laut itu digerakkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tapi ini bisa menggerakkan. Nah dengan kekuatan gerak itu akhirnya karena tergerakkan tadi ada faljariyati isra. Kemudian yang ingin diangkut tergerak secara mudah. Kapal yang bisa tergerak oleh mesin ditentukan oleh sistem platinum ditentukan oleh sistem partikel nuklir. Pokoknya itu benar-benar darah, benar apa? Sudah, itu orang kafir saja tahu kali itu tidak karangan manusia. Mayakulu ada besar, itu tidak mungkin karangan manusia. Setelahnya kamu selama itu apa? Ayatnya kan gitu, aku cakal. Tapi jangan kira saya penggemar. Tapi ini kan ilmu ya. Olehnya ini nih, wazari'ati zar'a, demi wong wedok-wedok sing nandur. Falhasidati hasdan. Kemudian dipanen hasidat. Terus bariku falkhobizati kubza. Terus kemudian digawe roti. Terus saya apa Gus? Falakimati lukma temen juntal. Sampai sing nyewa mendingin. Iki apa-apaan. Sing nyewa mau bayar. Jadi mau butuh wae akhirnya alif beta. Ya wazari'ati zar'a wal hasisati hasda wal khabizati khubza falakimati lukma. Sing nyewa mau bayar. Maka iku apa-apa. Makanya saya itu pernah berdebat ya. Saya sering ya berdebat di redaksi tafsir ini. Kalau misalnya tafsir konvensional itu kan wadariyati misalnya ain malaika sing taduru turab atau malaikat sing taduru riyah. Tapi kalau tafsir sekarang Gus kayak Sa'rawi kayak punya ya tafsir itu ya pokoknya tetap umum karena al itu mausul yang ibham ya tetap
Ibham. Jadi ya wadzariyat ya kekuatan apa saja yang Besar. dari yang besar tapi ya besar kekuatannya besar tapi Kecil. dari sesuatu yang sangat apa? Sangat kecil. Makanya terus, nah misalnya terus saya ulang lagi. Kemudian orang-orang yang punya gauk salim ini mati, hilang. Kemudian orang mau hafal Quran tok. Terus hafal Quran tok terus penikmat naghomatul Quran, penikmat akhirnya alif dan ta. Wah celoko kan padha karo wazariati. Ngono maksud saya. Dan itu celoko tenan. Terus muji Quran mergo notnya sama, diakhiri alif be ta. Lah nek ngono ora padha be wazariati. Jar awal khasidati. Makanya ini kan makanya kita ya kula nyuwun. Jenengan kalau seneng Quran itu siapkan betul anak-anak. Ya sebisa kita. Cara ora cerdas wis kok bapak ngomong biasa wae. Cara proses ya kok bapak. Kita kebanggaan cerita Ibnu Hajar Al-Haytami alim ketemu tua. Wis pokoknya khayal-khayal lah rapopo. Timbang memaksakan kehendak mulai kecil kemudian nanti kualitasnya. Lho syukur-syukur misalnya muqaddar ada keajaiban ya cilik hafal Quran terus gedene alim. Tafsir Pak Imam Syafi'i ya muga-muga. Nak ngono tenan. Tapi apapun itu kalau sarannya Ibu Umar itu tetap bareng be ilmu, napa? Karena ini cara. Kunna utinal ilma qabla kata Ibu. Cara kula itu penting sekali. Lo coba misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Kualitas lam yalid wa lam yulad itu kan kualitas global. Karena itu pembeda. Ada nun di sana yang mengatakan Tuhan itu punya anak, yaitu jadi Nasrani. Kemudian kita memaklumatkan sesuatu yang beda yang hakikat Tuhan kita lam yalid. Jadi ya sama dengan kita memaklumatkan ke Syiah bahwa kita hormat sahabat itu ajma'in semua. Nah kemudian kalau udah kualitas ini hilang, kemudian orang nyifati Quran mau tenak, nak dal kabeh. Lo celoko enggak kira-kira kalau umat tahunya hanya itu? Celoko gak kira-kira? Celoko. Jadi corone gak ketemu momennya kayak Mansur ya, gak ketemu momentumnya. Dan kita harus yang ngomong harus kita. Artinya yang ngomong kudu ngapal Quran gitu. Nah orang kan padu merapal kan. Rawol lah muni ngomong ki rawol lah jelas rawol. Haram jelas. Ojo sama merapal. Cara muni apal yo liyane dasam suku ira. Aku bolak-balik ketemu wong kaya muni. Kulo ki apal sama seton. Karena dasam suku liyane niku. Maksudnya itu sama ya bulu. Apa kan ya? Gajah. Coba dites. Indah Samsu. Mubang. Indah Jaati Sofa. Keliru. Tomatul kub. Orang itu ke arah. Jadi lam yalid wa lam yulad. Kalau kamu tahu sejarah Islam itu dihimpit 3 kekuatan besar. Di antara kekuatan itu adalah kekuatan Nasrani yang mengatakan Tuhan itu beranak. Kemudian Quran memaklumatkan lam yalid wa lam yulad. Terus Quran dihimpit kekuatan Quraisy yang membayangkan Tuhan itu dipersonifikasi. Dijawablah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu enggak ada padanannya. Kemudian oleh orang-orang kita, guru-guru kita, Tuhan itu siapa? Ma khatara bibalika Allah bi khilafid dal. Ning atim gumrenjet pangeran kaya apa? Pokoke Allah ora ngono. Larang ngono itu ben gampang disebut mukhalafatun lil hawa. Kayak apa? Jadi anak-anak kita belajar tauhid itu, kemudian nanti baca walam yakul lahu, itu kenangannya pasti bagus, super. Bandingkan tidak punya kenangan ilmu, kemudian hanya baca Qur'an, terus ditanya, apa ya Quran ini? Iku Pak Nakdal ya akhirnya dal kabeh. Nakta yo, tak kabeh. Kayak apa? Celakanya kita. Belum mumpung udah ketinggalan, makanya saya ngomong sekarang. Terus aja jadi fitnah, seneng kok jadi fitnah. Surah pinter senengane kok. Ora terus gue simpul. Cara gue baca cilik ora oleh ngapal Quran. Sing ngomong ngono iki salah. Lu cak kok tukang gosip. Sing ngomong ngono iku salah. Islam nomor macam-macam. Tapi ora sangka kabeh, sangka kualitas B dadi A. Bisa ketika nono biasa ke sahabat, tapi saya ini sudah difitnah. Bisa sahabat biasa jelok tabiin, cung rene nukmin binasatan. Ta'al guna deh, nukmin binasatan. Ayo iman bareng aku delok lah rapopo.
Karena dulu itu muni iman itu ora kok sekedar tasdik bil qalbi, satu perilaku pembenar itu disebut iman. Makanya Nabi ngendikan al-iman bitun wasituna bi ta'ala la ilaha illallah wa adna imatatul adza anitorek. Jadi Nabi kadang ngendikan iman ora kok tasdikul qalbi. Jadi satu perangkat kebenaran yang menopang iman itu ya disebut iman. Nabi nyontohkan termasuk imatatul adza anitorek. Makanya sahabat udah sering bilang, cung rene cung iman lah, sedelok lah. Maksudnya apa imannya sedelok? Ada satu perilaku sosial yang itu bukti iman. Hanya ta'al binanuk min sa'atan. Ya, tapi ngomongan ngono saiki yo kok dadi apa? Iman kok sedih lo. Iman yo selawas-selawas bar saya. Seru banget. Akhirnya saya ini yang menggoblokkan diri. Daripada alim jadi fitnah ya. Menggoblokkan diri. Tapi nak sekolah saya dalam wong yakin aku ora goblok. Jadi akhirnya ya serip. Ya jadi misalnya qahir. Allah itu pemaksa kita, terus sampean tahu kita ada ingin tua, raiso elek. Itu kan bukti kita tidak punya kehendak sama. Terus kamu baca wahwal qahiru fawqa ibadi. Coba kalau kamu jadi Mu'tazilah. Dari sapa pangeran maksud? Nyatane aku pengen ngalor, kepen ngidul. Contohnya iku. Lah nek contone ngono ya kaya qadariyah apa? Itu maksudnya. Paham ya? Tapi nak men contone ra kepen tuwa ngono ya kowe kan namanya ada jabariyah. Lah terus ya biasa wae. Ya karena sendiri mengelola kebenaran benar jabariyah wal. Iya sudah memberi farsil wadamil labanan khalisan sa'iqal isyari. Jadi mengelola kebenaran itu benar dam yo najis, faros yo najis ya. Tapi kebenaran itu akan lahir menjadi labanan khalisan sa'iqal isyari. Makanya kayak keliru, nak nyesal nih Indonesia calon presiden, bos mana bingung. Ngelola kebenaran itu memang seninya di situ, kecewa sana, kecewa di sini itu seni. Makanya kalau kecewa sampean itu tak nikmati. Awal kebenaran dimulai kecewa. Dukung timur tra prospek akhirnya gak tomak be makhluk. Akhirnya namun rojak nih Allah Subhanahu barokah. Di murid ra prospek baru dadi ora to alhamdulillah wis dadi dimana sapa dimana sajane setan dulu Pak ngono lakoni ora jelas-jelas setan yo justru barokah itu akhirnya gak to jajal di murid pejabat prospek kan marahi Toma itu kan kriminal. Lho kula nu kesuwen di murid jenengan nganti kula ning Yogyakarta ngaji mulai wong profos wong elit nganti keterusan kok ngaji ning kene gari dadi kowe didik aku tenan. Dadi baru kamu ngaji ora jelas iku. Pol baru dari. Karena iso pot utama apa? Memutus apa? Faqo ibadi dalam sandure kaula-kaulane Allah wa ta'ala al-hakim dat sing bijak. Fi khalqi dalam penciptaan Allah al-khabiru dat sing khabir sing mirsani di bawati ini kelawan batin-batin alibat kadua irhim kadua irhim pun titik wa nazala lan tumurun nama qaulus mangsane padha ngucap sapa wong akeh Nabi sallallahu alaihi wasallam iktina nakakno sira Muhammad nak kita bimakan perkara ya sedukan sene apa malah kamaring sira binubuwati kelawan kenabian faina ahlul kitab mongko satene ahli kitab ku angkaru bae iku ngingkari sapa ahli kitab kang sira. Jadi wong kafir Quraisy kan asline wong goblok. Tapi krungu gosip-gosip kok ahli kitab. Yang ahli kitab yang notabene lebih terpelajar, kata mereka enggak percaya kenabiannya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tanya, "Muhammad, kasih kami bukti bahwa kamu itu nabi." Saksinya siapa? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Aku ngucap sira Muhammad baru mari kufar. Ayyu syai'in. Utawi dene perkara akbaru gede apane syahadatan kesaksian. Kami sunuti dawuh syahadat dadi tamyiz muhawalatan dan pindah anil mubtada isa mubtada. Artinya syahadatu wa akbaru syahadat. Pengucap sira Muhammad Allah utawi akbaru syahadat Allah Allah. Ilam yaqulu lamun ora padha ngucap sapa ngakeh ing kata Allah. La jawab ora jawaban mujib boiru saliyane jawaban Allah. Terus makanya tadi kalau kita berani jadi nabi misalnya kata Nabi Muhammad ini rono Nabi Muhammad. Nah wis wani dadi nabi wis pokoknya kesaksian itu Allah. Kalau mereka mengkomplain tapi Allah itu abstrak, tidak bisa kita lihat. Justru ciri utama iman itu percaya mbek barang gaib yang tidak dilihat. Makanya ini kan jadi ilmu mantek.
Ya sekali-kali tak wajari ilmu mantek. Ya rumono ya. Orang mikir. Misalnya toha tak bedheki. Wah, mau nak ra iso sak umat to, Mas. Wis Gus Afif kan gak mbal ya, gak konangan. Misalnya ini guyonan usul fikih. Usul fikih kan sebagian ilmu mantek. Pari itu wajib zakat toh? Wajib. Kenapa wajib zakat? Karena itu makanan apa karena kod? Kod. Yakin? Yakin? Apa karena itu makanan? Makanan. Lho kok nak krono kod berarti pil sehat itu. Jadi guyonan ini guyonan ilmu usul fikih, tapi coba melo-melo. Tapi rumono wae, ngomongin ilmu cocok-cocok wis dirungokno. Bahasa antar karo wis ya. Ilmu itu cocok-cocok kudu dirungokno. Di kaidah ilmu usul fikih itu gini. Kalau ada perdebatan fakih sama fakih, kemudian yang fakih satu pakai kriteria sing bantah awake dhewe, maka fakih ini harus didiskualifikasi. Cara idol harus ditekno, harus diapa, harus didis apa? Eliminir bisa apa? Eliminasi. Misalnya begini, ma illatu zakati zar'i. Oh karena itu kut obat kuat itu ya. Oh karena yukal, karena bisa dimakan. Terus ditanya, lalu akal itu tarifnya apa? Mayumdoh. Sesuatu yang dimakan pokoknya sing punya ya. Nanti kan ngelebokno kerupuk, kangkung, kafe. Nah, ini kan perdebatan. Makanya yang mengatakan dibantah pil sehat, yang mengatakan sekedar mayur kalu, padahal khodrowat kayak kangkung, kayak bayam, kayak kerupuk gak wajib zakat. Nah, makanya kata Imam Malik, mulane ora usah alasan, mari keliru wae. Anut pangeran wae. Mulane Imam Malik umum enggak alasan. Makanya wali-wali rata-rata madzhab Maliki. Mergo kakuati ya pegawe. Lah kowe ora tau pinter mergo ora kulino bata-batan to. Lah iya, dadi goblok barokah. Ngono ya goblok. Kebetulan. Iya. Pulang nanti apal makalah Abdul Hasan Asadili. Kene kok tiru nek gawe daftar wali udah apal makalah itu. Fa'il latun takunu bainaka wa bainahu. Iku khairun min illatin takunu bainaka wa bainan nas. Jadi misalnya gini. Apa? Elat karena hubungan kamu dengan Allah itu lebih baik ketimbang elat antara hubungan kamu dan manusia. Masyhur itu guyonannya Imam Malik, guyonannya wali-wali itu. Sebenarnya Imam Syafi'i juga tak abudi. Cuma Imam Syafi'i itu kan dia kan cara berpikir gini. Aku ya tak abudi kayak guruku. Cuma aku ora kepengin syariat Allah kok ora ono alasan. Sawangane kok ora ono maslahat. Jadi Imam Syafi'i jare mau isin wae sawangane kok gak ora ono manfaat. Jadi Imam Syafi'i misalnya ngene tak latih alim. Nah contoh yang bakat ora wae tak latih. Ini kan latihan, training. Wong dandut ya ono trainingnya. Ono apa karantina? Iya, karantina. Ono apa kurang alim tak karantina. Pengen bujul bengok-bengok. Nah, misalnya begini. Ada orang misalnya Zaid rabi begini, terus dijima. Terus isuke pegatan. Kan wajib iddah kan? Iya. Wajib iddah. Kalau bojone mau jenis yang masih haid, berarti idahnya 3 kali masa suci, ya masa suci. Salah satu apa? Kita pasti punya logika, ya. Jadi bengi dijima toha terus isu pegatan. Ya, bono mbak maksudnya itu sobat. Nah, misalnya, itu kan wajib idah. Idahnya kan anggapnya salah satu guru kan jenis sebut apa jenis haid. Ya. Tapi nanti misalnya setelah 2 bulan kok terbukti hamil, makanya idahnya ganti apa? 40 hari. Nah, pertanyaannya adalah, ternyata misalnya saya ulang apa? Enggak pakai Februari. Ternyata Maret haid. Haid itu kan paling enggak jadi bukti kalau mani tadi tidak jadi anak.
Paham ya? Untuk meyakinkan itu head lagi. Tambah yakin kalau itu nggak jadi anak. Karena 3 kali masa suci itu kan minimal ada 2 head. Paham ya? Oke. Dan nanti Sri ini kalau sudah diceraikan Toha kan boleh rabi sama orang lain setelah iddahnya selesai. Tentu Imam Syafi'i ingin ngendikan gini. Karena kalau tanpa seperti itu takut ikhtilaful ansab. Ya tadi misalnya bengi dijima Toha, terus esok pegatan, misalnya tanpa iddah, Senin dirabi Gus Afif, terus dijima meneh, nanti terus gak anak itu anaknya sopo. Karena Raide kan ngambil sana ngambil sini. Sila ya sila. Nah, makanya Imam Syafi'i tetap bilang syuriatil iddah itu libaroatir rahmi, karena untuk memastikan rahim ini terbebas dari maninya zaud awal. Sehingga nanti kalau rahimnya kosong, kemudian nikah orang lain kan anaknya siapa kan jelas, nggak ada kaitannya dengan zaud awal. Oke, itu alasan itu masuk akal dan ya kita cerdas. Tapi ya tetapnya cerdas separuh. Separuh artinya ya ora kabeh. Kalau Imam Syafi'i ditanya balik begini. Malam itu sudah dijima, kemudian secara observasi medis bahwa anak itu mandul, nggak mungkin hamil. Apakah boleh nikah tanpa iddah karena nggak takut ikhtilatul ansab, wong ora bakal di anak wae? Kira-kira Imam Syafi'i jawabnya tetap iddah. Tetap iddah. Mergo kok tabuk. Ora usah ngono dong, cek elek. Kira-kira mesti ngono ya kan? Lah iya, mau kan dikon iddah wedi anake bapake sapa. Lah saiki misale cah wedok sing karuan ra bakal duwe anak. Apa terus kowe ora usah iddah? Oh kafir kowe mending ngomong. Tak lebokno neraka awal, yakin. Ora aku dek sulak agam tak ndonga wong sing ngono iku mlebu awal ana tambane awal. Artinya gini, mau ndak mau alasan ta'abbudi harus kita bawa-bawa terus ila yaumil kiamat. Ya tapi misalnya kue darah di syariatnya Allah kok tanpa maslahat, tanpa gawe ketertiban hidup, ya kue goblok, kue berarti darah di syariatnya Allah goblok-goblokan. Mulai kita yo Syafi'i yo Maliki, nopo? Yo Syafi'i yo Maliki. Mulai kue bener. Ono goblok Maliki, maksudnya mau mikir. Nah tapi gobloknya wali, itu jadi mlebu swarga. Lha iku goblok sing ngene iki sing maksude aksaru ahli jannah al-qalbu. Paham ya? Tapi goblok sing ngene iki lho goblok. Dadi goblok bar mikir jelimet. Kathok terus muni ra ro. Ora sing asli. Ora sing asli ku perkara. Paham to dong ya? Nggih. Dong ya. Jadi goblok sak usah petualangan. Lah iku goblok Maliki, goblok wong saleh-saleh iku. Sak usah petualangan dadi goblok. Mane masyhur Imam Malik nak ndonga Allahumma imanan ka imanin ajaris. Kula imane karo wong lugu-lugu ngono. Tapi sombong pinter kok ya. Mergo mau misale alasane libaroatir rohmi dan takut ikhtilatil ansab. Kemudian ada wong wedok sing karuan gak bakal duwe anak. Apa ndak perlu? Tidak. Oh kafir. Oh kafir tenan. Akhirnya kita ngomong ya, apa gunane iddah? Libaroatur rahmi. Lah nek saiki cara medis, cara SG jelas libaroatur rahmi, mergo diperintah pangeran. Ayo ngomong. Lalasan pasien piye? Yo loro-loro ne bareng. Kaya mungkin lho sekarang pinter dengan mungkin. Mungkin itu agar bareng warang au kana dari kata bujar-bujar. Wah, bar ngomong ngalor ngidul terus. Bujar. Kayak. Nah, ini jas. Wah, ora cocok. Mulane bodho di rumah. Nak menawa kok baru kayak hadis aksaru ahli jannah kullu al-bul. Kulo sering menggoblokkan diri karena yo jatahi mau nak menawa. Lah itu terus era Abdul Hasan As-Sadili diredaksi fa'il latun takunu bainaka wa baina wa itu khairun. Ya kenapa ada iddah? Jadi perintah Allah iddah. Alasannya ibarat pokoknya Allah ngutus iddah ya iddah. Malah Imam Syafi'i masyhur tau dibaca Imam Malik. Kowe dia budak. Terus lagi pembang. Terus mbok omong ngene. Iqla hadhihi sahra fa inna tahtaha dhahaban.
Terus budakmu pinter. Berhubung fakina tahta kan oleh grokak tenan. Waktu gede ku grokak. Mergo ngisore ana emas. Digrokak tenan mergo duwe semangat ben roh emas. Ambek kowe di budak ora seneng alasan. Ikhlas di sokro yo ora takok berhubung dikongkon majikane yo dianggap wae. Ki seneng jare Imam Syafi'i seneng sing ora usah alasan. Mergo nek sing ame takok alasan suatu saat dikongkon ikhlas di sokro. Memangnya kenapa? Mangkel lo gak? Yo bantu ngono mangkel. Oh mangkel lo. Lah kelakuan iku nek nganggo akal terus mbek pangeran. Yo ngono iku. Jadi agar dikongkon pangeran. Memangnya kenapa ya? Tujuan apa? Nah, mulane iku angel ahli swarga. Mergo ora ono bodhone, paham ya? Ada syarat ahli swarga kok. Ya cocok ya. Lu mangkel lho, misale dong jukono HP. Memangnya badhe nopo? Mangkel lho. Nek dijukono kan seneng. Kenapa kok dijukono? Mergo dikongkon. Wes titik ora alasane mergo. Mane cara Abu Hasan Asy'ari fa'ilatun takunu bainaka wa baina wa khairun min illatin takunu bainaka wa baina. Kalau dikongkon pangeran mulang, yes mulang. Ora usah arep-arep murid alim mulut kecewa. Wong wis mulang. Ya mungkin tapi kan demen kecewa. Lah kenapa kok mulang wae? Tapi kan amene kok terus kesane kan koyo goblok. Ya sing bae-bae kenapa kok mulang? Ya ben wong paham Quran. Tapi nanyatane ora paham, diperintah pangeran. Selesai. Oh, isis. Ya apa lo yang mendatar ali mau apa lo? Fa'ilatun takunu bainaka wa bainallahi takunu bainaka wa bainah. Tapi piye agama iki agamane pengen. Iki sing beboro, tapi ya bebo dulu. Mulane kalau ora seneng fungsi salat sujud dari meregamkan kene kok mari apa peredaran darah lancar. Suwe-suwe salat koyo yoga. Salat satu fungsine koyo apa? Lah tapi misalnya kira roh hikmah sujud, lah ibadah pangeran ora ono hikmah. Ya gitu ya mau duduk separuh, pintar separuh. Ya tak wae. Dadi ya cocok ya. Yes. Mereka nak terlalu ilat kok koyo senam yoga, nasibnya sholat sujud ada anggap peregangan. Kayaknya uang. Kalau nanti di kota, pas kantor, Bapak ada ikut itu kursus sholat. Ya, Bapak sebagai peneliti, nanti saya nunggu komentarnya Bapak. Melok gitu, bayar. Aku nggak ada. Bareng-bareng gimana cara Pak? Buat itu aku. Aku kasih wong alim cara kota gak masuk, gak nganggo keperangan. Aku nih. Betul Anda nunggu komentar saya Pak? Ayo menikah. Sholat tadi itu nak keterusan kayak yoga. Gue sholat ya sholat aja, kalau sujud pengiran sujud aja, bukti nurut. Jadi kalau lo sing apik, kamu kan nurut aja, usah kakek teori. Nanti kalau ada satu gerakan yang fungsinya di atas sujud, itu siapa nih kalau sujud? Nah udah bilang lagi orang lereni udah mau. Nah, tapi misalnya kau yakin sholat itu gerakannya rano fungsi kesehatan do keliru. Wong ibadah pangeran ora ono fungsi sini, ora ono hikmah. Terus piye ora piye. Wis koyo kowe saiki wis bener. Ora ngomong ilmu pokoke ngaji, bar mulai kenalan wis tuker-tukeran HP. Tunggu tuwa mati wis ngono. Urip dilakoni ngene. Ya tetap ya semua aja. Udah mau saya itu datang saya di beni antara yang semua bina kemantar siro kafe ala siping atas sipirnya itu. Wow kialan tirwakil na ilaya maring sunopo hadal Qur'anu ikhlas Qur'an. Lium diro hadal Qur'an itu sebenarnya. Apa hadal Qur'anu ikhlas Qur'an itu diro. Supaya ngekei peringatan yang sentuh isro kafe. Ukobi fuko. Tegese ngekei peringatan yang sentuh isro kafe alama katahi penduduk. Maksudnya ya era itu tentu penduduk apa? Benar pula, malah kau oleh imani tafsir. Imani tafsir berarti kum ini ahli Mekah, kita ada orang Mekah. Biasa mau orang zaman itu kontaknya penduduk Mekah. Tapi ya Quran untuk siapa? Saja. Jadi Quran waman lambung balago kan itu mengkok Quran ini. Ketika lafaz dalam balago absolut di atas maala domir mungkiroko yang atas itu domir mungkiroko. Balago itu mengkok yang mana Quran
Minal insin sangang manusia wal jinni lan Jin. Ain nakum ana ta utahe sira kabeh kula atas ain nakum ana ta sak temne sira kabeh atas dunia dan nyeksen sira kabeh ana Allah sak temne iku sertane wa alihatan ana pangeran putra kang liya istifham utawi iki ku istifham ingkari napa ingkari pun ucap sira Muhammad karo maring akeh lasyat ora nyeksen ingsun bidzalika dikauni ma Allah ilahan Allah akhir ta alihatan pengucapan sirah Muhammad bin nama gua mestinya utawi sa'an atau hakikatul amri atau sa'an atau al-haq iku innama gua itu ilahu wahid pangeranku mesti ya mau sampai logika tadi kalau alam raya ini butuh sebab itu pasti satu karena kalau sebab dua kita tanyakan lagi yang dua ini dulu mana pasti dulu yang satunya lah yang satunya yang superior itu saja yang jadi itu Tuhan ilahun pengiran wahidun nasib wa inna nilan satu dari sun dari ilmu sun terbebas ini masa yang perkara itu seribu nakang ngirit masiro kabeh mau serta Allah menalasan